Baik, Ibu Guru. Baik, Ibu. Baik, Luar Ibu. biasa, puji Tuhan. Baik, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik. Namun sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta ini Nona Selfie, bisa? Nona Selfie Baik, pimpin Ibu. kita dalam doa. Ya, silahkan Nona Selfie. Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih menyertai kami hingga pada kesempatan ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai dengan pelajaran kami. Hari ini kami mohon penyertaan-Mu kepada kami dalam pelajaran kami pada kesempatan ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya ini demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nona Selfie sudah memimpin kita dalam doa. Ya, jadi baik anak-anak, minggu-minggu awal tahun ajaran baru sebagai peserta didik kelas 7, kalian mungkin merasakan ada perbedaan yang besar yang sedang kalian alami. Mungkin karena penampilan kalian yang berubah, sebagaimana tampak dalam pakaian seragam yang kalian kenakan sekarang ini. Kalian juga berjumpa dengan berbagai teman dari berbagai latar belakang sekolah dan kebiasaan yang berbeda. Tanggung jawab kalian juga berubah dari yang biasa serba dilayani menuju hidup mandiri. Dari masih banyak perubahan lain yang kalian rasakan. Banyak remaja seperti kalian tidak mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Maka tak jarang banyak yang selama minggu-minggu ini merasa hidupnya tertekan. Selain perubahan tersebut, kalian juga akan dan sedang mengalami berbagai perubahan dalam berbagai aspek lainnya, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis atau kejiwaan. Kalian mulai memasuki masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Bisa tanpa sadar kalian akan merasa bingung dan gelisah. Oleh karena itu, kalian akan dibimbing agar mampu menemukan, menerima, dan memposisikan diri dalam pergaulan dengan teman-temanmu maupun dalam upaya mengembangkan diri kalian. Kalian akan diajak untuk merefleksikan kitab suci dan mampu menemukan jawaban atas kebingungan dan berbagai pertanyaan. Kalian juga akan diajak menyadari bahwa kalian adalah pribadi yang unik, yang dikasihi Allah. Mereka adalah pribadi yang mulia dan berharga, serta yang dipanggil untuk memancarkan realitas Allah dalam hidupnya. Itu ada di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 yang nanti akan kita lihat dalam pembelajaran hari ini. Ya, jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kita yang pertama, yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik
mampu menghayati keunikan sesuai dengan pesan kitab suci, mampu mensyukuri dan mewujudkan penghayatan iman sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Jadi baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu ajak kita untuk menyaksikan atau melihat ada video yang Ibu tampilkan di sini. Silahkan simak videonya dengan baik. Manja bukan hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering memarah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Aku punya anak-anak seperti itu. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dan merangkak membantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Ya, halo anak-anak. Hai Ibu. Ya, Ibu Guru. Apakah tadi sudah menyaksikan video tadi dengan baik? Ibu. Ya, Ibu. Ya, jadi baik anak-anak, setelah kita melihat dan kita menonton video inspirasi tadi, bagaimana kesan kalian ketika melihat video tadi? Siapa yang bisa? Terharu, Bagaimana? Ibu. Iya, silahkan Ovi. Saya terharu, Ibu. Oh, iya, baik, perasaan Ufin terharu. Siapa lagi? Mungkin ada yang masih mau menambahkan, silahkan. Takut, Ibu. Perasaan takut terjatuh dari atas. Khawatir. Ya, mungkin ada lagi. Dari saya bangga karena anak itu pemberani. Ya, bagaimana Marianus? Kalau saya rasa senang karena anak itu pemberani. Oh, iya baik. Ya.
Teman-teman yang lain bagaimana? Merasa takut, Ibu. Takut jatuh dari pohon. Ya, merasa takut jatuh dari pohon. Ya, nilai-nilai positif apa yang dapat kita petik dari video tadi? Sebas, bisakah Sebas? Nilai-nilai positif apa yang dapat kita petik dari video tadi? Mungkin ada yang bisa menyampaikan nilai-nilai positif apa yang dapat dipetik dari video tadi. Paulinus ada? Paulinus? Sakit Ibu Paulinus. Oh, sakit. Octavianus? Bisakah Octavianus? Ya, teman-teman yang lain bisa. Diskono, bisakah Desi? Kalau dari saya, Ibu, Iya, silahkan Ufi. nilai positif yang dapat saya ambil dalam video tadi itu adalah tidak menjadikan satu kekurangan sebagai penghalang untuk mengembangkan diri, Ibu. Terima Ya, kasih. baik, kita berikan tepuk tangan kepada Yovin yang sudah memberikan jawaban atau memberikan masukan atas nilai-nilai positif yang dia petik dari video tadi. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi baik anak-anak. Ya, untuk lebih memahami atau menyadari diri kita sebagai pribadi yang unik, supaya semakin menyadari bahwa diri kalian itu berbeda dengan orang lain, maka Ibu meminta kalian semua coba temukan sebanyak-banyaknya apa saja yang kalian ketahui tentang dirimu, misalnya ciri-ciri, fisik, sifat, baik sifat atau karakter. Contohnya ciri-ciri seperti rambut ikal, rambut keriting, hidung mancung, mata sipit, dan banyak sekali. Ya, di sini Ibu sudah menyiapkan ada tabel di sini. Coba anak-anak perhatikan di sini. Ada tabel di sini. Silahkan anak-anak setelah melihat diri sendiri, silahkan ada 3 pertanyaan di situ. Pertanyaan yang pertama dari beberapa temanmu, silahkan lihat teman sebangku, samping kiri kanan. Dari beberapa temanmu, adakah yang memiliki ciri yang mirip dengan dirimu? Yang kedua, manakah yang lebih banyak perbedaan atau kemiripan dari kemiripan dirimu dengan temanmu? Yang ketiga, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Silahkan ditulis di tabel di samping kanan sini. Di sini nomor 1, tulis nama. Misalkan Yovin melihat teman tulis nama Yovin di sini, simbol dirinya di sebelah. Bisakah? Anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, sebentar setelah mengisi simbol diri yang itu, ada lagi satu tabel yang sudah Ibu siapkan di sini. Suruhannya itu tuliskan simbol yang menggambarkan dirimu dalam tabel di samping ini. Simbol dapat berupa benda,
hidung atau benda hidup atau benda mati. Misalnya bunga mawar, binatang, harimau, atau singa, sesuai dengan apa yang engkau mau simbolkan untuk dirimu sendiri. Bisa toh? Bisa paham? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, silahkan tuliskan. Ada yang sudah selesai? Arianus sudah? Sudah, Ibu. Oh, baik. Yang lain sudah atau belum? Belum, Ibu. Iya. Iya, nanti setelah kalian tulis, dikumpulkan supaya nanti kita bahas pada pertemuan berikut nanti. Bagaimana, sudah semua? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Iya, jadi baik anak-anak, tidak ada seorang manusia pun yang sama dengan yang lain. Bahkan orang yang disebut kembar, identik pun pasti memiliki perbedaan satu terhadap yang lain. Itulah sebabnya manusia disebut unik, ia khas dan berbeda dengan yang lain. Perbedaan antara manusia bisa disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain seperti faktor genetik atau faktor keturunan. Anak yang berambut keriting pasti salah satu orang tua atau kedua orang tuanya ada yang keriting. Faktor yang kedua misalnya faktor lingkungan tempat tinggal. Seperti anak yang hidup di pegunungan biasanya lebih pandai memanjat dan berburu dibandingkan dengan anak yang tinggal di pantai. Iya, anak-anak, silahkan duduk dalam bentuk kelompok. Di sini Ibu sudah siapkan 2 kasus bagi dalam 2 kelompok saja ya. Ya, kelompok 1 silahkan simak kasus yang pertama ini. Dan kelompok 2 silahkan simak kasus yang kedua ini. Kasus yang pertama itu silahkan disimak, bisa dilihat anak-anak. Kalau tidak bisa, biar Ibu baca karena mungkin terlalu jauh, layarnya terlalu jauh, maka Bisa, Ibu. Oh iya. Bisa baca, Ibu. Oh, iya. Bisa, Kalau Ibu. bisa, terima kasih. Ini adalah kasus yang pertama untuk kelompok 1. Setelah kelompok 1, setelah membaca kasus, ada 3 pertanyaan yang perlu didiskusikan dalam kelompok. Pertanyaan pertama itu, apa tanggapanmu terhadap sikap Ferdinand? Yang kedua, pertanyaan kedua, bila Ferdinand itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Tuliskan tanggapanmu. Bisa toh kelompok 1? Bisa, Ibu. Iya, baik. Sedangkan untuk kelompok 2, kasus yang kedua, silahkan simak kasusnya di sini. Kasus tentang Maria. Di sini juga ada pertanyaan yang didiskusikan dalam kelompok diskusi. Pertanyaan yang pertama, apa tanggapanmu terhadap sikap Maria? Pertanyaan yang kedua, bila Maria itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Tuliskan tanggapanmu terhadap
peristiwa yang ada dalam kasus 2 ini. Ya, silahkan dikerjakan. Semua harus aktif ya anak-anak. Silahkan berkomunikasi. Siap, Ibu. Kelompok 1. Ya, Marianus harus aktif, jangan beribut saja ya Marianus. Iya, Ibu. Ibu ini hanya tolong saya Ibu ini, tidak lihat yang lain juga. Itu Martin juga, jangan terlalu beribut. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Kalau sudah, Ibu minta salah satu dari kelompok 1 untuk bisa menyampaikan pendapat atau tanggapan atas kasus dari Ferdinand. Ya, kelompok 1 itu ada Sebas, ada Desi, ada Nela. Kelompok 2 itu ada Yosefin, ada ya, Milky ada atau tidak ini? Milky. Milky sakit perut, Ibu. Oh iya, baik. Ini sakit dari tadi, sakit. Ya, kelompok 2 itu ada Ovin, ada Okto, ada Yopi juga ya, Yopi di kelas 2, kelompok 2. Ya, bagaimana anak-anak, sudah ada yang bisa menyampaikan tanggapan atas kasus yang sudah didalami tadi? Ya, silahkan siapa yang bisa. Saya, Ibu. Ya, silahkan Nona Manis. Sudah. Siapa? Ibu Rizkona mau duluan. Ayo aja Bu Desi aja duluan. Ya, silahkan Desi duluan, Desi. Oh iya, terima kasih Ibu. Jadi saya mewakili kelompok 1. Baik. Kami terhadap sikap Ferdinand ini, menurut kami Ferdinand sangat keterlaluan, suka memaksakan kehendaknya dan juga memaksakan dirinya walaupun tidak mampu, tetapi menginginkan yang sama dengan teman-temannya. Ya, Lalu baik. kedua, bila Ferdinand itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Yang akan kami lakukan adalah menegurnya, mengingatkan Ferdinand bahwa yang dia lakukan itu tidak baik dan akan membuat sengsara orang tuanya. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Iya, luar biasa. Kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Yang mewakili kelompok 2 bisa memberikan tanggapan atau masukan dari atas kasus tersebut. Kasus Maria tadi. Ya, silahkan Rizkona. Baik Ibu, saya akan mencoba memberikan tanggapan tentang kasus Maria. Maria adalah seorang anak yang pandai, dia memiliki peringkat juga di dalam kelas serta anaknya yang pendiam. Akan tetapi di balik apa yang ia miliki itu, dia juga memiliki kekurangan karena merasa warna kulitnya agak terlalu gelap dibandingkan oleh
teman-temannya. Nah, menurut saya, apa tanggapanmu terhadap sikap Maria? Dengan kondisi seperti itu, bagi Maria tidak menghalang dirinya untuk meraih atau menggapai cita-cita yang dimilikinya. Karena mungkin Maria menyadari bahwa setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing, sehingga dengan keberadaannya dia tidak merasa putus asa, sehingga dia tetap berjuang untuk belajar dan belajar terus dalam situasi atau keadaan apapun. Itu Ibu menurut saya. Terima Ya, kasih. luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Nona Manis ini. Ya, jadi baik anak-anak, setelah kita melihat kasus, setelah kita menonton video tadi, dan setelah kita melihat dua kasus tersebut, di sini ada, silahkan kalian buka kitab suci masing-masing. Bawa kitab suci atau tidak? Bawa Ibu. Ya, silahkan. Bawa Ibu. Ya, silahkan buka kitab suci, lihat Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Silahkan dibaca dalam hati. Silahkan dibaca dalam hati. Ya, Ibu memberikan waktu untuk membaca teks kitab suci. Ya. Semua sudah baca? Sudah. Halo anak-anak. Sudah Ibu. Ya, ya. Jadi baik anak-anak, setelah kita membaca teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, di situ dalam bacaan tersebut, dalam ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, atau sering disebut manusia itu adalah citra Allah. Apakah berarti manusia itu sama dengan Allah? Ini adalah pertanyaan untuk kita. Yang kedua, Allah itu adalah roh yang tidak berwujud dan tidak berjenis kelamin. Maka arti segambar dan serupanya manusia dengan Allah bukan masalah fisik jasmani. Kalau demikian, dalam hal apa laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah? Yang berikut dalam ayat 28, setelah Allah memberkati manusia, Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan dan menguasai ciptaan lainnya. Kalau demikian, bagaimana kedudukan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya? 3 pertanyaan ini direnungkan di dalam hati dan dipahami secara baik-baik. Ya, jadi baik anak-anak, manusia itu unik. Ia berbeda satu dengan yang lain. Kalian semua juga unik. Keunikanmu itu dikehendaki Allah, dan Allah sangat mengasihimu serta memberkatimu. Di mata Allah, kalian begitu berharga, lebih berharga dari apapun, termasuk dari ciptaan lainnya. Entah perempuan atau laki-laki, kalian memiliki martabat yang sangat luhur dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya.
Allah menghendaki kalian bisa berkomunikasi dengannya dan menjadi partner kerja Allah dalam memelihara dan mengembangkan ciptaannya. Tugas menguasai ciptaan perlu dijalani secara bertanggung jawab, karena tugas itu berasal dari Allah. Maka manusia harus menjalankannya sesuai kehendak Allah, tidak serakah dan tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kalian adalah gambar dan rupa Allah. Dalam diri kalian seharusnya terpancar siapa diri Allah. Kalau Allah Maha Baik, maka kalian juga harus baik kepada semua orang. Kalau Allah Maha Pemurah, maka kalian pun harus murah hati. Kalian diundang oleh Allah agar memiliki pikiran dan kehendak seperti Allah yang selalu ingin menyelamatkan manusia. Ketika Allah berbicara tentang serupa dan segambar, Allah tidak sedang membicarakan masalah fisik, kekar atau tidak kekar, cantik dan kurang cantik, sempurna atau cacat, sebab siapapun dan dalam keadaan apapun, ia adalah citra Allah. Kalau setiap orang itu citra Allah, segambar dan serupa dengan Allah, maka menghormati sesama manusia sama artinya dengan menghormati Allah. Sebaliknya, menghina sesama manusia sama dengan menghina Allah sendiri. Bukankah dengan demikian kalian itu luar biasa? Lalu mengapa kalian sering tidak puas terhadap dirimu sendiri? Mengapa masih sering tergoda untuk menjadi seperti orang lain? Yang diinginkan Allah ialah kalian berani menerima diri apa adanya, karena kalian istimewa di hadapannya. Hanya dengan bersedia menerima apa adanya, kalian bisa mensyukurinya dan menjalani hidup dengan damai. Ya, jadi baik anak-anak, setelah kita melalui pembelajaran di sini, Ibu minta kalian semua silahkan duduk rileks, jangan terlalu tegang. Iya, jangan terlalu tegang, silahkan duduk rileks. Coba pejamkan mata dan mulai mengingat kembali pembelajaran kita pada hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat dalam hati masing-masing. Bila Allah sudah menciptakanku sebagai pribadi yang unik sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku? Bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan Allah? Bila semua manusia diciptakan unik dan sekaligus serupa dan segambar dengan Allah, apakah selama ini aku sudah menghormati sesamaku, tidak merendahkan atau mengejeknya? Iya, silahkan buka mata anak-anak. Setelah kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, dapat Ibu simpulkan bahwa manusia itu unik. Ia berbeda satu dengan yang lain. Kalian semua juga unik. Keunikan itu dikehendaki oleh Allah.
baik perempuan maupun laki-laki. Semuanya memiliki martabat yang luhur dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia disebut unik karena memiliki banyak perbedaan. Keunikan itu dapat dilihat dalam diri kita masing-masing. Keunikan itu biasanya tampak dalam sikap, fisik, dan pengalaman kita masing-masing. Ada yang memiliki rambut keriting, ada yang memiliki hidung mancung, ada yang punya kaki, dan ada yang tidak punya kaki. Itu adalah keunikan sebagai manusia. Ya, jadi baik anak-anak, itu adalah kesimpulan Ibu pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, di sini ada tugas yang dikerjakan secara mandiri. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Apakah anak-anak bisa lihat tugas yang sudah Ibu buat? Ada 2 pertanyaan. Sudah lihat, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Ibu. Iya, jadi 2 tugas itu dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan pada minggu depan. Ya, anak-anak, dan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini karena waktu kita sudah selesai. Ibu minta sebelum kita keluar dari ruangan kelas ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silahkan siapa yang bisa. Ya, silahkan. Ibu guru, teman-teman, mari kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami ingin menghaturkan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama pembelajaran. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan dapat menerapkan bagi kehidupan kami selanjutnya. Namamu Tuhan, Namamu selalu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.